pesawat pengebom TU-16 Auri menembus jantung benua Australia tanpa terdeteksi radar. Indonesia pernah menyandang sebagai negara dengan angkatan bersenjata terkuat di bumi bagian selatan pada dekade 1960-an. Kala itu kekuatan militer Indonesia sangatlah diperhitungkan karena mempunyai berbagai alat utama sistem persenjataan mutakhir pada zamannya. Salah satu alutsista yang membuat Indonesia ditakuti oleh musuh-musuhnya adalah kepemilikan pesawat pengebom Tupolev TU-16. Pengebom ini dioperasikan Angkatan Udara Republik Indonesia, kini bernama TNI Angkatan Udara yang didatangkan dari Uni Soviet, sekarang Rusia. Koleksi pesawat pengebom Indonesia berjumlah 24 unit. Masing-masing 12 TU-16 versi bomber dan 12 TU-16 KS-1 Badger B. Pada era itu Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai armada pengebom selain Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. China yang saat ini menjadi salah satu negara dengan kemampuan militer terkuat pun ketika itu belum memiliki pesawat pengebom, begitu juga dengan Australia. Dikutip dari majalah angkasa berjudul Pesawat Kombatan TNI AU, TU-16 mampu mengangkut 6-7 Dikutip dari majalah angkasa berjudul Pesawat Kombatan TNI AU, TU-16 mampu mengangkut 6-7 kru. Pengebom ini memiliki panjang 34,80 meter, tinggi 10,36 meter, berat kosong 200 kg, dan berat landas maksimum 79.000 kg. TU-16 dilengkapi dengan mesin 2 kali Mikulin, AM3M 500 turbojet, dan 93,2 kN Source EOS. Persenjataan TU-16 meliputi 6-7 cannon 23 mm, Nudelman Richter NR23, rudal 2 X, 1 Extraduga X, K10S, AS Keeper, anti-ship missiles demi reset di bombs by 2 Extraduga KSR, 5 AS Kingfish, anti-ship missiles dan bom 9.000 kg. Adapun TU-16 versi KS-1 mampu membawa sepasang rudal anti kapal permukaan KS-1. AS-1 Kenal, Belanda yang saat itu masih menduduki Irian Barat sangatlah ketakutan dengan rudal ini. Sebab 6 rudal KS-1 yang dilepaskan dari TU-16 cukup untuk menenggelamkan kapal induk kebanggaannya Karel Doorman. Menembus jantung benua Australia masih dari majalah angkasa, TU-16 pernah menunjukkan kemampuannya pada pertengahan 1963 atau ketika di masa operasi Dwi Kora. Ketika itu Auri mengerahkan 3 TU-16 versi bomber untuk menyebarkan pamflet di daerah musuh. 2 pesawat pertama terbang ke Sarawak serta Sandakan dan Kini Balu yang masuk wilayah Malaysia. Sedangkan 1 pesawat lainnya diterbangkan ke Australia yang dipiloti Komodor Udara Suwondo. Ia terbang membawa peralatan militer berupa parasut, alat komunikasi, dan makanan kaleng. Suwondo bersama tunggangannya menyiapkan skenario untuk menurunkan barang-barang di Alice Springs yang berada tepat di tengah benua Australia. Skenario ini untuk menunjukkan bahwa Auri mampu mencapai jantung benua Australia. Menjelang pelaksanaan misi tersebut, semua kru dikumpulkan di Wing 003 Lanut Isu Wahyudi, Madiun sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk briefing sebentar. Pada pukul 1 waktu Indonesia Barat, pesawat pengebom terbang di langit Madiun menuju Australia. Dalam penerbangannya, TU-19 yang dipiloti Suwondo terbang rendah untuk menghindari over the horizon radar system. Radar ini mampu memantau seluruh kawasan Asia Pasifik. Pesawat pun sukses menembus Australia dan mendrop barang bawaannya. Skenario berjalan lancar tanpa ada hambatan. Pesawat pencegat F-86 Sabri pun tak terlihat aktivitasnya. Begitupun rudal anti pesawat Bloodhound Australia yang ditakuti juga tertidur lelap. Pesawat kembali ke Madiun pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hari yang sama dalam penerbangan dari Madiun menuju Australia. Sementara misi di Sandakan, TU-16 berangkat dari Lanut Isu Wahyudi pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, 1 jam sebelum keberangkatan TU-16 ke Australia. Pesawat ini menuju Sandakan dengan membubung hingga 11.000 meter dan sampai ke daerah misi menjelang azan subuh. Saat itu lampu-lampu rumah penduduk setempat masih menyala. Pesawat terus turun sampai ketinggian 400 meter. Persis di atas target ruang bom atau bom bay dibuka untuk menurunkan pamflet. Pamflet pun berhamburan keluar disedot angin yang berembus kencang. Usai 1 sorti, pesawat berputar dan kembali ke lokasi semula. Sekembalinya ke lokasi, lampu-lampu rumah penduduk yang sebelumnya menyala seketika gelap gulita. Rupanya penduduk setempat telah diajari Inggris untuk mengantisipasi apabila terjadi serangan udara. Pesawat pun kembali ke pangkalan pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. 1 Extraduga X,
K-10S AS Keeper Anti-Ship Missiles demi Research di Bombs Bay 2 ekstra Duga KSR 5 AS Kingfish Anti-Ship Missiles dan bom 9.000 kg. Adapun TU-16 versi KS-1 mampu membawa sepasang rudal anti kapal permukaan KS-1 AS-1 Kenal Belanda yang saat itu masih menduduki Irian Barat sangatlah ketakutan dengan rudal ini. Sebab 6 rudal KS-1 yang dilepaskan dari TU-16 cukup untuk menenggelamkan kapal induk kebanggaannya Karel Doorman. Menembus jantung benua Australia masih dari majalah angkasa, TU-16 pernah menunjukkan kemampuannya pada pertengahan 1963 atau ketika di masa operasi Dwi Kora. Ketika itu Auri mengerahkan 3 TU-16 versi bomber untuk menyebarkan pamflet di daerah musuh. 2 pesawat pertama terbang ke Sarawak serta Sandakan dan Kinabalu yang masuk wilayah Malaysia. Sedangkan 1 pesawat lainnya diterbangkan ke Australia yang dipiloti Komodor Udara Suwondo. Ia terbang membawa peralatan militer berupa parasut, alat komunikasi dan makanan kaleng. Suwondo bersama tunggangannya menyiapkan skenario untuk menurunkan barang-barang di Alice Springs yang berada tepat di tengah benua Australia. Skenario ini untuk menunjukkan bahwa Auri mampu mencapai jantung benua Australia. Menjelang pelaksanaan misi tersebut, semua kru dikumpulkan di Wing 003 Lanut Isu Wahyudi, Madiun sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk briefing sebentar. Pada pukul 1 waktu Indonesia Barat, pesawat pengebom terbang di langit Madiun menuju Australia. Dalam penerbangannya, TU-19 yang dipiloti Suwondo terbang rendah untuk menghindari over the horizon radar system. Radar ini mampu memantau seluruh kawasan Asia Pasifik. Pesawat pun sukses menembus Australia dan mendrop barang bawaannya. Skenario berjalan lancar tanpa ada hambatan. Pesawat pencegat F-86 Sabri pun tak terlihat aktivitasnya. Begitupun rudal anti pesawat Bloodhound Australia yang ditakuti juga tertidur lelap. Pesawat kembali ke Madiun pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hari yang sama dalam penerbangan dari Madiun menuju Australia. Sementara misi disandakan TU-16 berangkat dari Lanut Isu Wahyudi pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, 1 jam sebelum keberangkatan TU-16 ke Australia. Pesawat ini menuju sandakan dengan membubut hingga 11.000 meter dan sampai ke daerah misi menjelang azan subuh. Saat itu lampu-lampu rumah penduduk setempat masih menyala. Pesawat terus turun sampai ketinggian 400 meter. Persis di atas target, ruang bom atau bom bay dibuka untuk menurunkan pamflet. Pamflet pun berhamburan keluar disedot angin yang berembus kencang. Usai 1 sorti, pesawat berputar dan kembali ke lokasi semula. Sekembalinya ke lokasi, lampu-lampu rumah penduduk yang sebelumnya menyala seketika gelap gulita. Rupanya penduduk setempat telah diajari Inggris untuk mengantisipasi apabila terjadi serangan udara. Pesawat pun kembali ke pangkalan pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.